Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya. Jadi sebentar lagi aku mau mandi sore, abis itu makan malam dan istirahat malam ya teman-teman ya. Iya, jadi sebelum itu aku coba rekam satu konten monolog ya. Iya, jadi teman-teman begini ya, aku mau kalau bisa begitu ya teman-teman ya, kalau ada waktu ya, kalau ada kesempatan coba dengerin konten monolog yang ini gitu ya sampai habis ya teman-teman ya, karena aku yakin ini berguna, bisa berguna ya, dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman ya lewat pengalaman hidup ini ya. Jadi ini ada satu kisah nyata ya teman-teman ya, ini dialami oleh teman aku ya. Jadi aku langsung aja ya teman-teman ya. Jadi waktu bulan 6 ya, bulan 6 tahun ini nih, bulan Juni ya, awal Juni tahun ini 2025 ya, itu aku ada ketemu satu teman aku ya teman-teman ya. Jadi teman aku ini adalah teman kantor aku yang dulu. Jadi ini teman lama gitu ya. Jadi dulu kita pernah ngantor satu kantor begitu, tapi kantornya itu ada pengurangan karyawan ya. Jadi kita sama masing-masing berpindah ya. Baru aku pindah ke kantor aku yang lain begitu, yang setelah itu ya. Jadi ini udah agak teman dari lama lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi orangnya seorang pria begitu ya, juga umurnya kayak aku lah, 40-an gitu, udah punya anak 2 dan istri begitu ya. Nah, jadi aku ajak dia ketemu ngobrol gitu lah. Sebenarnya sih dia yang ajak gitu, mau ngobrol lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi aku juga ketemu dia, kita saling ngobrol, dan dia juga tahu aku seorang indigo ya teman-teman ya. Iya, jadi dia cerita begitu ya, orang teman aku ini cerita ya. Jadi aku udah bilang ya, aku mau sharingkan pengalaman dia ya. Jadi oke ya teman-teman ya, tidak ada masalah ya. Jadi dia cerita gitu, kalau belakangan ini ya, waktu bulan 6 itu, belakangan bulan 6 itu dia mengalami banyak sekali kemalangan ya teman-teman ya. Jadi dia jatuh dari motor ya, motornya hancur ya. Motornya hancur, terus dia jatuh dan dia patah kaki ya teman-teman ya. Lalu dia kepalanya suka nyut-nyutan, sakit-sakitan begitu. Lalu anaknya juga sering sakit, istrinya pun sering sakit. Jadi saya kayak satu keluarga tuh sakit-sakitan, kira-kira seperti itu. Nah, lalu dia langsung berpikir begitu ya, apakah dia kena mistis atau diguna-guna atau apa gitu. Nah, jadi sehingga dia pun cari kayak paranormal ya, jadi kayak dukun begitu ya. Dan dia sudah setor uang 10.500.000 ya teman-teman ya. 2 kali konsultasi ya, 10.500.000 ya. Jadi dia sudah habis di situ ya. Jadi apa yang dikatakan oleh dukun itu atau paranormal itu adalah dia posisinya disantet ya teman-teman ya. Dia posisinya kayak kena guna-guna dari orang lain begitu ya. Jadinya dia konsultasi 2 kali di situ, yang dilakukan itu adalah dia kayak dimandikan ya, kayak dicipratin air, terus dibaca jampi-jampi kayak mantra-mantra begitu ya. Habis itu disuruh bawa pulang buah-buahannya, seperti ada pisang kayak gitu-gitulah ya. Jadinya dia nanya ke aku gitu, dia kan tahu aku seorang istriku, ini bagaimana aku ini, kamu lihatnya gimana ya. Jadi gini teman-teman ya, aku melihat dia ya, memang aura dia tidak begitu terang ya, agak gelap ya, tapi tidak seperti gelap yang orang kena santet atau kena guna-guna ya teman-teman ya, atau orang yang lagi ada bersekutu dengan hantu atau jin dan macam-macam. Tidak seperti itu teman-teman ya. Dan aku lihat juga dia itu tidak ada sosok ya, jadi kayak tidak ada hantu atau jin di sekitar dia gitu, tidak ada gitu ya teman-teman ya. Dan aku mau tambahkan juga ya, satu atau kalau nggak salah 2 minggu setelah itu ya gitu ya, aku ke rumahnya, aku memang sengaja ke rumahnya mau tahu gitu di rumahnya itu bagaimana. Dan aku pantau juga tidak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi tidak ada kayak hantu apa gitu, nggak ada. Memang ada penunggu ya, tapi itu bukan bagian dari ini gitu ya, bukan bagian dari harusnya sesuatu yang menyesatkan dia gitu, bukan teman-temannya. Itu hanya penunggu rumah biasa ya. Jadi aku lihat gitu ya, di rumahnya pun tidak ada apa-apa gitu loh teman-teman ya. Jadinya aku mulai curiga gitu, ini kayaknya teman aku ini mungkin dibohongin sama si paranormalnya itu ya. Jadinya aku langsung kasih ide gitu ya, aku langsung kasih pendapat ke dia gitu ya, kalau coba hidupnya dirubah begitu ya teman-teman ya. Jadi aku bilang coba banyak buat baik ya, mungkin memang kamu lagi posisi, kan roda kehidupan berputar ya. Ini mohon maaf ya, agak berisik ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ada motor lewat ya. Iya, jadi roda hidup kan berputar ya, karena kita di bawah di atas ya, kadang-kadang kita bisa drop banget gitu. Nah, itu sebenarnya dinamika kehidupan ya. Jadi aku bilang ke dia, coba kamu berubah begitu ya teman-teman ya. Maksudnya berubahnya dalam hal coba ada beramal ya, berbuat baik ya, berbuat baik. Terus juga
mengenai yang sakit-sakit itu coba ya, kayak rumahnya teman aku ini kan agak tertutup ya. Aku bilang coba dibuka ya supaya ada hawa keluar masuk ya. Terus juga di perbanyak olahraga gitu ya, maksudnya ajak ajak istri anak jalan sore, jalan pagi gitu. Nah, kayak begitu gitulah. Habis itu aku tanya, kamu motor itu gimana bawanya? Dia bilang ketika rambut dia basah begitu dia langsung pakai helm jalannya. Aku bilang coba jangan seperti itu ya, karena aku pernah tahu gitu ya, memang ada bisa yang seperti memang bisa menyebabkan ke pusing gitu ya seperti itu ya. Jadi rambut basah-basah langsung dibekap pakai helm begitu ya. Nah, aku bilang coba tunggu agak keringan sedikit atau di hair dryer lah gitu supaya kering, jangan terlalu basah, baru ditaruh baru masukin helm baru jalan begitu, kira-kira seperti itu. Jadi ya nanti takut terlalu panjang ya, jadi singkat cerita aku kasih ide-ide seperti itu. Dan juga jangan pernah mengkontak atau berhubungan dengan si dukun atau paranormal lagi begitu ya. Nah, ya udah kita berjalan begitu. Nah, lalu ya udah ketemu lagi itu baru minggu lalu ya, baru minggu lalu ketemu lagi. Jadi aku memang belum bikin kontennya gitu ya, karena aku mau tahu hasilnya dulu gitu ya. Ketika hasilnya benar bagus, aku coba baru ceritakan gitu ya pengalaman ini ya kepada teman-teman ya. Jadi minggu lalu aku ketemu lagi, aku ke rumahnya gitu ya, ketemu lagi, rumahnya itu di daerah Tangerang ya teman-teman ya. Jadinya di situ aku melihat ya ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi memang kepalanya udah nggak sakit lagi, terus juga dia udah ada pekerjaan baru juga, dia juga ada olahraga. Jadi anaknya memang ada sakit tapi udah nggak gimana-gimana begitu ya, istrinya juga udah sehat. Jadi memang ada perbaikan kehidupannya, dan juga dia tidak berhubungan lagi dengan yang oknum-oknum dukun atau paranormal itu ya, yang dia sudah setor 10.500.000 itu ya. Jadi aku minta dia udah ikhlaskan aja, lupakan saja gitu, jangan berhubungan lagi dengan yang seperti itu gitu. Jadi dia lakukan. Nah, pas minggu lalu ketemu lagi aku melihat ada perbaikannya, auranya pun udah mulai terang ya teman-teman ya. Jadi memang ini berhasil begitu ya, berhasil lah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mohon maaf ya teman-teman ya, ada yang jual roti ya lewat ya, jadi agak berisik ya. Jadi dari pengalaman hidup teman aku ini, aku cuma mau bilang ya teman-teman ya, ingat ya, selalu tempatkan alasan mistis ya kepada teman-teman itu yang paling bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus melihat dari sisi logika, logis, dan kenyataan begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman pernah down apa gitu ya dalam hidup atau apa, langsung menyalahkan kena mistis atau kena guna-guna atau apa segala macem, lalu teman-teman cari dukun paranormal ya, akhirnya malah kena tanda kutip kena tipu begitu ya dari mereka gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan orang disantet guna-guna atau segala macam aktivitas mistis itu memang ada, tapi kemungkinannya itu sangat kecil sekali teman-temannya, sangat kecil sekali ya, dan kita bisa kesampingkan gitu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tuh dalam hidup ini memang manusia ini kadang-kadang ada di atas, ada di bawah ya. Itu semua adalah, aku percaya kepada karma ya. Jadi karma itu pasti ada gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan apa, dulu kita melakukan kejahatan apa gitu, mungkin sekarang ini kena begitu ya, kalau kembali kepada kita yang jahat itu. Nah, tapi dalam bentuk format lain begitu ya. Nah, itu mungkin sedang terjadi ya. Jadi sehingga teman-teman mengalami down dalam hidup ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya kalau kita berpikir positif dan mencari yang baik begitu ya, berpikir dengan logis ya, yang kejadiannya begini-begini begitu-gitu, terus logisnya itu harusnya bisa diperbaiki dengan begini-begini gitu. Nah, itu pasti nanti akan kembali baik ya teman-teman ya, atau ada perubahan ke arah yang baik ya. Aku percaya seperti itu ya. Itu yang terjadi juga di kehidupan teman aku ini ya. Jadi jangan ya teman-teman ya, benar-benar pantang begitu ya untuk mengaitkan apapun masalah down teman-teman, penurunan hidup teman-teman kepada sesuatu yang berbau mistis ya. Ya, memang itu bisa aja gitu ya teman-teman ya. Memang bisa ya, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali, dan biasanya itu akan sangat terlihat teman-teman ya. Teman-teman sendiri tidak bisa melihat, tapi orang lain akan sangat melihat gitu. Ketika keluarga atau teman baik teman-teman itu yang baik, dia bisa mengatakan kepada teman-teman. Contoh yang paling jelas ya, kalau orang diguna-guna itu adalah misalnya dia biasa suka hal ini itu, tiba-tiba dia bisa jadi nggak suka dan bisa marah gitu loh. Contohnya ada orang suka main bulu tangkis ya. Nah, dia suka sekali dengan bulu tangkis ya. Suatu hari orang ini tiba-tiba dia tidak suka bulu tangkis, dan ketika kita mengajak dia, ayo bulu tangkis yuk, dia marah gitu. Saya udah bilang saya nggak mau, nggak suka, dia emosi. Nah, itu
adalah tanda-tanda salah satu ya, tanda-tanda orang yang kena guna-guna atau kena santet atau kena ilmu hitam ya, biasanya seperti itu. Jadi benar-benar kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi tidak bisa ya hanya karena mungkin pekerjaannya di PHK atau kena kecelakaan atau apa tuh langsung mistis-mistis gitu. Nggak bisa teman-teman ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus dipikirkan secara logika ya. Yang kenyataan dulu kenapa bisa seperti ini, solusinya gimana gitu. Nah, kalau memang udah muncul yang aneh-aneh ya, dari kata-kata orang juga yang mengenai kita yang aneh-aneh, nah baru kita coba lihat apakah pantas untuk dilakukan investigasi mistis ya teman-teman ya. Jadi ya ingat ya, selalu tempatkan pemikiran mistis ya yang terjadi kepada kita gitu ketika kita mengalami masalah itu dengan status yang paling bawah ya, yang paling terakhir ya, opsi terakhir ya. Jadi opsi yang paling umum, yang paling pertama itu adalah kita berpikir secara logis dan kenyataan ya teman-teman ya. Iya, paling seperti itu sih teman-teman. Jadi aku cuma menceritakan pengalaman teman aku yang mungkin bisa menjadi pembelajaran dan juga informasi buat teman-teman ya. Jadi hidup ini memang up and down ya. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah ya. Dan bawahnya itu kadang-kadang bisa beruntun ya, bisa kena terus gitu ya. Intinya apa bahasa keren itu kayak kita kena hit terus gitu, kena hit gitu. 3 kali hit kita langsung down, langsung berpikir yang mistis gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, perbanyak kualitas hidup ya. Banyak membantu orang beramal itu pasti akan memberikan kebaikan atau arah yang lebih baik kepada hidup teman-temannya. Ya paling seperti itu aja untuk video monolog kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.